Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin. Ini menjelang sahur hari ke-7 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga lancar, sukses sampai akhir dan bisa menangi Ramadan tahun depan dan seterusnya, amin amin amin. Wa ayyuzilan najasata awalan. Saya lanjutkan syarat tayamum yang ada 10 ini dari kitab Safinatun Najah. Sangat beda jauh dengan kitab Takrib yang hanya ada 5. Itu pun ada masalah tolabul ma'i. Di sini tidak disinggung tentang itu, tapi lebih kepada debu yang suci dan yang menyucikan, serta cara bertayamum. Di sini dikatakan sebagai syarat tayamum. Wa ayuzila ben kotu maelang pasera orang an najasata deka najis awalan elu keluna. Syarat tayamum yang ke-7, yang ke-7 ya, yang ke-7 yang ke-7 adalah menghilangkan najis terlebih dulu jika ada najis yang tidak dimakfu yang ada di anggota tayamum atau anggota tubuh lainnya. Karena tayamum ini memang toharatun dhaifah, karena darurat, sucinya beda dengan wudhu. Kalau intinya itu wudhu, asalkan tidak ada penghalang masuknya air ke anggota wudhu, maka sah wudhunya. Dan juga tidak ada najis di anggota wudhu. Kalau di tayamum ini harus tidak ada najis di anggota tayamum dan juga anggota tubuh yang lain. Ini kaitannya dengan sholat juga yang akan dilakukannya. Dikatakan qala Syarqawi falau tayammama qabla izalatin najasati. Jika seseorang itu tayamum sebelum menghilangkan najis, lam yasihha tayammumuhu 'alal mu'tamad. Maka tidak sah tayamumnya menurut kaul madhab yang mu'tamad, menurut madhab Syafi'i yang mu'tamad, yang terkuat. Namun wajaru alaihi Romli, inilah yang diambil pendapat oleh Imam Romli. Wa qila yasihhu. Ini ada yang mengatakan sah walaupun tidak menghilangkan najis terlebih dahulu. Wajaru alaihi Ibnu Hajar, ini Imam Ibnu Hajar yang mengambil pendapat ini. Memang Ibnu Hajar dan Imam Romli itu, Imam Romli Shaghir ini memang selalu ada sering kita mendengar perbedaan pendapat di antara beliau berdua. Sampai ada kitab Itsmidul Ainain. Kita di sini di pesantren itu biasa kita mengenal kitab Itsmidul Ainain di hamish kitab Bughyatul Mustarsyidin, cetakan penerbitan Surabaya seperti Al-Hidayah atau yang lainnya. Jadi harus tidak ada najis di badannya. Kemudian yang ke-8, wa ayyajtahidah ban kotu ongkuan ijtihad pasera orang fil qiblati dalam arah kiblat qablahu sebelum tayamum. Sebelum tayamum ia harus mengetahui terlebih dulu arah kiblat yang benar, baik melalui kompas atau cara-cara atau metode-metode yang lain untuk penentuan arah kiblat agar sah tayamumnya. Ini maksudnya begitu karena kaitannya dengan sholat.
Sama halnya sholat tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat, karena tayamum untuk sholat fardu. Sehingga dikatakan falau tayammama qabla al-ijtihadi fil qibla lam yasihha 'ala al-aujah. Tidak sah tayamumnya orang yang belum tahu mana arah kiblat. Jadi kalau orang itu bingungan, artinya orang tersebut memang sering tidak begitu paham arah, tidak begitu tak pati tengen dek ka arah bere timur. Ini biasanya memang bingung. Walaupun banyak contoh masjid menghadap ke arah barat, tetap dikira ya arah timur. Yang salah mana? Yang salah ya dirinya. Karena ini penentuan arah kiblat itu melalui akal. Kalau secara akal itu akal apa? Bukan main perasaan, sudah kalah hati itu. Perasaan kita menunjukkan itu bukan arah kiblat. Kiblat itu di sana, di selatan misalnya, atau di timur. Itu bukan kiblat. Tapi kenyataan yang terjadi, masjid-masjid yang ada di sekitarnya itu arahnya di sana. Beda jauh dengan yang menurut prasangkanya, sangkaannya. Maka tidak bisa harus secara akal. Apa? Berarti masjid-masjid kenyataannya memang arahnya sama dengan yang lain dan tidak sama dengan perkiraannya atau sangkaannya, maka batal demi hukum. Ini harus mengetahui terlebih dulu arah kiblat. Cuma memang Imam Syarqawi mengatakan hadza dhaif. Pendapat ini justru dhaif. Ini pertengkaran yang cukup tanda kutip mengerikan. Ini Imam Ibnu Hajar dalam Minhajul Qawim itu mengatakan al-aujah alal aujah. Kemudian Syarqawi mengatakan hadza dhaif. Sehingga beliau mengatakan sah tayamum setelah masuk waktu, asalkan setelah masuk waktu, walaupun belum mengetahui arah kiblat yang pasti atau yang diyakini. Sehingga walihada tasihhu sholatu man shalla 4 rakaatin, karena demikian maka sah sholatnya orang yang sholat 4 rakaat dalam 4 arah tanpa wajib ia mengulangi sholatnya. Ini karena hasil ijtihadnya dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan ijtihad sembrono. Ini yang ke-8. Yang ke-9, wa ayyakuna ban kotubadah atayammumu pona patayammum ba'da dukhulil waqti ka'din ta'e semarena masan waqtah. Tayamum harus setelah masuk waktu. Jadi jika tayamum untuk sholat fardu itu sebelum masuk waktu sholat, tidak sah tayamumnya. Ini sama dengan yang lida imil hadas, salisil baul, orang perempuan yang mustahadah harus masuk waktu terlebih dahulu karena ia tayamum untuk sholat fardu. Wa ayatayammama yang terakhir 10, ban kotu atayammum pasara orang likulli fardin, karena saben-saben kelakuan fardu atau untuk tiap-tiap pekerjaan fardu, kaangkui saben-saben kelakuan fardu ain. Sehingga seseorang yang tayamum untuk fardu itu, untuk melaksanakan sholat fardu duhur, maka tidak bisa tayamumnya itu awet sampai melakukan sholat asar tanpa tayamum kembali. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu toharatun qawiyah, bersuci yang kuat, sehingga walaupun satu kali wudhu
untuk beberapa sholat fardu, bahkan untuk keesokannya, asalkan tidak batal wudunya, sah-sah saja. Tapi kalau tayamum, per fardu satu tayamum. Likulli fardhatin tayammumun wahid. Tapi kalau untuk hal yang sunnah, sholat sunnah, maka boleh untuk berkali-kali. Karena memang sholat sunnah itu karena memang roha, memang agar nyaman melaksanakan sholat sunnah. Bahkan orang yang mampu berdiri, sholat dengan berdiri, ia boleh duduk kalau untuk sholat sunnah, agar ia merasa nyaman dengan sholat sunnah. Jangan terlalu mengambil kepada yang afdal, tapi agak menyiksa, agak berat melaksanakannya. Jadi kita harus enjoy melaksanakan. Kan tatawu ini secara sukarela, memang ikut lalampan Nabi Muhammad SAW. Sehingga diringankan, ada dispensasi khusus, ada keringanan hukum untuk sholat sunnah. Sehingga tayamum satu kali, untuk beberapa sholat sunnah tidak apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Kita menginjak kepada nanti furudu tayamum, fardu tayamum, atau mungkin dikatakan rukun tayamum. Apa saja, insya Allah di kesempatan yang lain. Ini sudah mendekati jam 3 istiwa, waktunya sahur. Selamat bersahur bagi yang menjalani puasa. Bagi yang tidak menjalani karena halangan, uzur, atau yang lainnya, selamat masak. Untuk suami tercinta yang sudah bersuami, yang belum, semoga cepat dapat suami yang saleh, yang pengertian, yang alim, yang amilah, yang amil, alim yang amil, yang mengamalkan ilmu. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.